Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Dan siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah kembali dalam program Connected in Jesus. Saya percaya di dalam Tuhan ada sukacita, ada kedahsyatan yang bisa kita lalui. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian Tuhan, kami bawa sembah, kami bawa kemurahan yang sudah Tuhan beri atas kami, untuk kami nyatakan dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah ibadah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Mari nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami nikmati kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin ya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Mari menyembah di hadapan Tuhan. Percayalah, di tangan-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar ajaib nama-Mu. Oh, yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu. Percaya dengan sungguh Bapak Ibu, saat kau bersyukur, saat kau datang hampiri Tuhan, di situ ada kekuatan. Percaya di situ ada pemulihan. Datang kepada Tuhan. Satu-satunya sumber kami Kau Tuhan, kekuatan kami Kau Tuhan, di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah besar-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu melingkupi hidupku. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Bapakku. Kami percaya mujizat terjadi dalam tangan-Mu. Hanya Kau. Tetaplah percaya dengan iman dan rasa syukur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kami tahu hidup kami oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia Tuhan selalu ada Bapak Ibu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Connected in Jesus ini program dari akun Inspirasi Kristen dan Digital Ministry Indonesia. Kami live streaming setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6 sore dan pukul 5 pagi setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, mari guys, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mari kita men-share ke teman-temanmu, komunitasmu, keluargamu, untuk mereka juga diberkati melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya kita semua ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menyampaikan atau mendengar firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Kau telah pertemukan kami kembali bersama jemaat online yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, malam hari ini berfirmanlah Engkau, berbicaralah Engkau, tegur kami, nasihati kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan perbaiki dalam hidup kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Roh-Mu yang bicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kau yang makin besar, kami makin kecil. Kami siap menerima firman-Mu di malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, di malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Ini pada Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26 tentang orang muda yang kaya. Tentang orang muda yang kaya. Kita ambil dalam Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21, kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah di malam hari ini itu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Jika mengikut dunia ini, engkau bisa kecewa, engkau bisa depresi, engkau bisa satu saat akan ditinggalkan jika engkau mengikut dunia ini. Mengikut dunia ini, engkau mencari ketenaran, populer, hartamu, kepangkatanmu, relasimu, koneksimu, itu hanya sementara. Tapi mengikut Yesus, itu butuh pengorbanan. Kau harus sangkal dirimu, pikul salibmu, untuk bersama-sama berjalan bersama Yesus. Ada kemenangan, ada sukacita. Nah, tawaran-tawaran dunia sekarang ini banyak yang menggoda kita, bahwa mengikut dunia, enjoy, instan semua, apa-apa instan. Nama besarmu tiba-tiba bisa meledak dengan engkau melakukan hal-hal tentu ya yang bisa bikin viral, yang bisa memancing orang untuk melihat tayangan-tayangan videomu. Tapi mengikut Yesus butuh keheningan. Mengikut Yesus butuh keheningan. Yaitu apa? Dengan cara kita terus taat dan setia pada Yesus. Jadi dalam ayat ini, Matius 19 ayat 21 ini, Yesus berkata kepada seorang pemuda yang kaya, di mana dia bertanya pada Yesus di ayat 16, Matius 19 ayat 16, dia bertanya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidupmu, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Nah, Yesus berkata di ayat 1 ini, "Jualah semua harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini keputusan yang sulit. Jika dunia sekarang ditawarkan seperti itu, jual harta kita, kesenangan kita harus korbankan ikut Yesus. Dunia ini kita harus tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Kesenangan semu,
yang dunia tawarkan padamu, kau harus meninggalkannya jika engkau sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Nah, orang muda ini seperti dunia sekarang juga diimpikan oleh banyak orang dengan apa? Kekayaan, statusmu. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, ia pergi dengan sedih. Mengapa? Karena ada satu hal yang belum dia serahkan pada Yesus, yaitu dirinya sendiri. Total kita harus serahkan diri kita untuk mengikuti Yesus. Jangan setengah-setengah ikut Yesus. Engkau Senin sampai Sabtu engkau kumat, hari Minggu engkau tobat. Tidak. Dalam kekristenan kau harus taat dan setia. Kau harus mengikuti perintah-perintahnya. Kau harus pikul salib dan sangkal diri. Setiap hari engkau harus melawan keegoisanmu, amarahmu, kesedihanmu, kekecewaanmu. Dan kau harus menjauhi dosa-dosa yang terus setiap hari mendistraksi pikiran kita. Ribuan pikiran kita setiap hari selama 16 jam kurang lebih mendistraksi pikiran kita. Kita mikir A, B, C, D sampai lupa. Nah, jika kita memikirkan paling banyak dengan dunia ini, dengan materi, dengan popularitas, berarti Tuhan kita adalah Tuhan materi, Tuhan popularitas, Tuhan uangmu yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Nah, mengikuti Yesus, kau harus tanggalkan itu. Tuhan, Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya. Ikon-ikon agama duniawi mati. Hanya Yesus, ikon agama yang bangkit dan naik ke surga. Sekali lagi saya katakan, ikon-ikon agama manusiawi mati. Tapi hanya satu ikon yang dia mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Pertanyaan saya di malam hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau hanya mengaguminya dari jauh? Sungguh-sungguh berjalan bersama Yesus atau kita hanya mengagumi dari jauh? Kita tahu Yesus, kita kenal Yesus, tapi tidak terlalu butuh Yesus. Itu suam-suam kuku. Kenal Yesus setiap hari Minggu beribadah, bisa 5 sesi beribadah, saat teduh 30 menit, perpuluhan lancar, semua kau memberi. Tapi jika engkau tidak taat, jika engkau hanya memandang Yesus dari jauh, engkau belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kau harus tanggalkan keegoisanmu, sifat-sifat dunia ini. Bayangkan guys, engkau tiap hari bisa bersatu mungkin 30 menit 1 jam, berarti kurang lebih 23 jam kita didistraksi oleh dunia ini. Kita diberikan pilihan-pilihan, apakah kita akan ikut Yesus hanya 1 jam, atau kita ikut dunia ini 23 jam kita jalani. Berbagai macam persoalan, media sosial, pekerjaan, usahamu, rumah tanggamu, itu yang mendistraksi pikiran kita. Apakah kita seperti itu? Kita mengikuti Yesus hanya 30 menit, 1 jam, 23 jam kita mengikuti dunia ini? Mari, kita harus setiap saat, setiap waktu, sepanjang hari, 24 jam non-stop, kita harus bermazmur, kita harus baca firman, kita berdoa. Ada saat-saat teduh, terus ambil waktu sebentar di mobil, dimanapun kau berada, perkatakan firman, baca firman. Itu yang benar-benar harus dikikis. Semua hal-hal yang bukan Yesus Kristus dalam diri kita harus dipangkas, harus dikikis, agar kita makin serupa dengan Yesus. Serupa bukan berarti serupa rambut Yesus, gondrong, atau bentuk tubuh Yesus, atau cara berpakaian Yesus, atau cara berjalan Yesus, atau cara berbicara Yesus. Tapi serupa dengan Yesus berarti mengikuti ajarannya, mengikuti perbuatan-perbuatannya, berpikiran seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus. Ada sukacita, ada buah boro dalam hidup kita jika kita berkata Kristus, serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan dunia ini, pasti kita akan setiap hari merasa sedih, frustasi, depresi, marah, dan lain sebagainya. Itulah yang harus dikikis. Kita mengikuti Yesus harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, ikut Yesus adalah keputusan total kita. Keputusan total kita. Mengikuti Yesus bukan sekedar mengikuti ajaran atau hadir dalam ibadah.
hanya hadir dalam ibadah setiap hari Minggu, atau setiap komselmu kau hadir seperti itu, ikut Yesus. Bukan. Ikut Yesus berarti menyerahkan seluruh hidupmu, prioritas kenyamananmu dan kendali hidupmu kepada Dia yang layak menerima segalanya. Jadi engkau harus serahkan prioritasmu, serahkan semua hal-hal yang membuat engkau mengejar dunia ini. Engkau harus serahkan pada Yesus, biar Yesus yang ambil kendali. Yesus menjadi Tuhanmu, bukan uangmu, bukan pergaulanmu, bukan pangkatmu, bukan relasimu, bukan koneksimu yang menjadi Tuhanmu, tapi Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Itu skala prioritas utama sebagai kekristenan. Bukan orang Kristen hanya prioritas di materimu, di pergaulanmu, di popularitasmu, tapi fokus pegang kendali hidup kita, serahkan pada Yesus. Yesus akan memegang kendali kita dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam apapun aspek hidupmu. Yesus yang ambil kendali, karena engkau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak meminta kita, Tuhan tidak minta yang terbaik dari hidupmu. Tuhan tidak minta yang terbaik dari hidupmu, tapi Ia minta seluruh hidupmu. Kau harus persembahkan tubuh, jiwa, rohmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah engkau merasa engkau punya materi, punya koneksi, punya relasi yang kuat, dan engkau mengandalkan segala-galanya. Dunia ini hanya sementara. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi. Semua sementara. Makanya yang utama kita harus mengikuti Yesus. Kau mengikuti Yesus, kata orang, Pak Pendeta, ikut Yesus susah, gak ada uang. Jadi pendeta pun tidak ada uang, hanya mujizat yang tiap hari. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya rasa juga hamba Tuhan merasakannya bagaimana Tuhan pelihara kita. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Kita pun sebagai anaknya, miliknya yang berharga, Tuhan pasti pelihara dengan kita sungguh-sungguh taat dan setia pada Yesus. Mujizat pasti datang silih berganti jika kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Sampai detik ini, kata orang, pendeta bisa miskin, Pak Pendeta, gak punya apa-apa penghasilan, tapi buktinya Tuhan tetap pelihara hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Saya banyak melihat contoh-contoh, saya pribadi pun Tuhan tetap pelihara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua Tuhan genapi tepat pada waktunya, bukan tepat pada waktu kita. Jangan kita paksa waktunya kita, tapi tepat pada waktu Tuhan. Kebutuhan kita Tuhan akan penuhi, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Poin pertama, ikut Yesus berarti melepaskan. Ikut Yesus berarti melepaskan. Orang muda yang kaya bukan orang jahat. Anak muda ini bukan orang jahat. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah hukum Taurat pada waktu itu. Namun Yesus melihat apa yang tersembunyi, yaitu kekayaan telah menjadi tuannya. Kekayaan anak muda ini telah menjadi tuannya. Dia mengandalkan kekayaannya. Makanya berat dia untuk menjual dan memberikan kepada orang miskin untuk mengikuti Yesus. Yesus tidak anti harta. Yesus tidak anti materimu, kekayaanmu, tapi Ia anti berhala. Jika engkau masih khawatir, itu adalah tuanmu, kekhawatiranmu. Kau kecewa itu tuanmu. Kau kaya raya merasa bisa mengatur segalanya, itu tuanmu. Jangan kau jadi tuan atas dunia ini. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi Tuhanmu, Raja atas segala raja, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Orang muda yang kaya ini dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini, yaitu memiliki banyak tapi pergi dengan tangan kosong secara rohani. Dia meninggalkan, dia tidak rela untuk melepaskan hartanya. Dia tidak mau melepaskan keterikatannya dengan dunia ini. Mari kita, anak muda, jangan kita terikat dengan sosmedmu, terikat dengan game online, terikat dengan pornografi, terikat dengan dosa-dosa perselingkuhan, terikat dengan macam-macam hal yang Tuhan tidak berkenan. Lepaskan itu untuk ikut Yesus. Jangan kau memilih lebih senang, instan, ikut dunia ini. Kesenangan sesaat akan membinasakan. Mari ikut Yesus, kekekalan bersama Yesus. Jangan engkau banyak berkompromi dengan dunia ini. Dunia ini banyak kompromi. Gampang Pak Pendeta.
banyak waktu saya, masih banyak pilihan-pilihan saya. Orang main judi online biasa itu Pak Pendeta, berzina biasa itu, banyak yang melakukannya. Game online, medsos biasa itu, semua serba biasa dunia ini. Tapi mengikut Yesus harus yang luar biasa, yaitu tinggalkan kemelekatanmu yang melekat dalam dirimu. Semua egomu, marahmu, hartamu, popularitasmu, semua engkau harus rela melepaskannya jika engkau mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Poin yang kedua, ikut Yesus berarti mempercayakan. Berbeda dengan orang muda ini dalam Matius 19 ini ayat 16 sampai 26. Para murid meninggalkan jalan dan perahu mereka. Bayangkan, mereka meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai nelayan, meninggalkan keluarga mereka, anak-anak mereka pun mereka bisa tinggalkan. Tanpa ragu mereka tinggalkan. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, Yesus. Yesus menjawab, tidak ada yang berkorban bagiku tanpa mendapat ganti berlipat ganda. Ini adalah upah mengikut Yesus dalam Matius 19 ayat 28. Matius 19:28 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Janji Tuhan di sini jelas. Janji Yesus jelas dalam Matius 19 ayat 29. Akan mengikut Yesus barang siapa meninggalkan semua kefasikan dunia ini, meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunia ini, kemelekatanmu dengan dosa-dosa, meninggalkan, kau tinggalkan, maka engkau akan terima kembali sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, berkat-berkat yang mengalir dalam hidupmu. Ada sukacita, kedamaian yang sejati hanya ada pada Yesus. Itu berlipat-lipat Tuhan akan tambah-tambahkan. Engkau akan merasakan damai, sukacita. Jika engkau mengikuti dunia ini, engkau akan depresi, kecewa, frustasi. Tapi ikut Yesus, Tuhan akan tambah-tambahkan berkat-berkat, kesehatan, keluargamu diberkati, orang tuamu, pekerjaanmu, usahamu diberkati. Jika engkau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ada upah. Aplikasi buat kita sendiri ini, bagaimana kita ikut Yesus hari ini? Bagaimana kita ikut Yesus hari ini? Identifikasi satu hal apa yang selama ini kamu prioritaskan daripada Tuhan. Apakah engkau prioritaskan pekerjaanmu, bisnismu, uangmu, koneksimu? Apa yang kau prioritaskan daripada prioritasmu kepada Tuhan? Catat itu. Apakah itu uangmu, relasimu, popularitasmu melebihi Tuhan? Serahkan, bawa hal itu pada Tuhan dalam doa yang konkret. Bawa hal itu. Kau tidak mampu, Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku, kesombonganku. Aku merasa masih kuat, masih sehat. Aku berserah padamu. Biarlah Engkau yang ambil alih seluruh kemelekatan yang melekat dalam diriku. Semua dosa-dosa Kau mampukan. Kita, untuk saya dan saudara, tidak lagi melekat dengan dosa-dosa itu. Banyak orang-orang sekarang berdoa, Tuhan, jauhkan aku dari judi online, jauhkan dari aku pornografi. Tapi kita tidak lari, kita makin mendekat, kita coba-coba terus. Belajar daripada Yusuf, dia apa? Lari daripada istri Potifar. Banyak yang mengatakan, saya mulai berkurang Pak Pendeta, saya mengurangi judi online, saya mengurangi pornografi, saya mengurangi perselingkuhan. Itu bukan bertobat, itu masih melekat, masih ingin kembali, berbalik, masih kompromi. Kita harus meninggalkan dengan cara lari. Kita berdoa untuk Tuhan jauhkan, tapi kita sendiri terus bermain-main api. Ini yang salah. Makanya kita harus sungguh-sungguh meninggalkan segala kefasikanmu. Andalkan Yesus. Kalau mengikuti Yesus, pikul salib sangkal diri. Jangan kau kompromi dengan dunia ini. Yesus katakan 100 kali lipat ada upahnya jika mengikuti Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Langkah nyata kita harus berbuat. Ikut Yesus dalam satu tindakanmu, dalam pelayananmu,
lokalmu misalnya, kau ikut Yesus sungguh-sungguh, berjemaat di gereja lokalmu, bertumbuh, berakar, berbuah di gereja lokalmu. Jangan engkau hari Minggu ini gereja A, minggu depan gereja B, minggu depannya lagi gereja C, pagi gereja Injili, siang Reform, sore karismatik. Mari kita bertumbuh berbuah dalam pelayananmu di gereja lokal. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak berakar, bertumbuh berbuah. Ikut Yesus juga dalam kejujuranmu atau dalam kasihmu. Dalam pekerjaanmu engkau jujur, dalam bisnismu engkau jujur, engkau setia dalam pasanganmu, engkau menjauhi dosa-dosa. Lari pada Yesus, datang pada Yesus, karena Yesus yang bisa mengendalikan hidupmu. Kau katakan pada Yesus, Tuhan, aku tidak mampu, Engkau yang mampukan aku untuk berlari, meninggalkan dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Kau harus berlari, jangan kau berdiam diri atau malah berbalik kembali ke dunia yang telah mengecewakanmu, yang telah membuat engkau menderita, yang telah membuat engkau makin terperosok dalam jurang kebinasaan. Berlari pada Yesus. Yesus tidak pernah memaksa kita. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengikutnya. Ia hanya mengundang. Ia hanya mengundang kita. Orang muda itu memilih pergi dan menyedihkan hati Yesus. Hari ini kita punya pilihan yang sama. Hari ini kita punya pilihan yang sama. Apakah kita akan pergi seperti orang muda dalam Matius 19 ini? Atau kita berkata, ya Tuhan, aku ikut Engkau. Pilihan di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari. Guys, apa kita akan pergi atau kita akan berkata, ya Tuhan Yesus, aku ingin ikut Engkau Tuhan Yesus malam hari ini, dan seterusnya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Percayakan semua kehidupanmu, masa depanmu, keluargamu ke dalam tangan Yesus. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Sangkal diri dan pikul salibmu untuk mengikut Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, firman-Mu yang begitu indah, yang telah menegur kami. Kami mau mengikut Engkau saat ini Tuhan Yesus, bukan dengan syarat, bukan dengan separuh hati kami. Ambil hidup kami sepenuhnya, biarlah kami makin mentaati perintah-perintah-Mu. Jadilah Tuhan atas segala yang kami miliki. Kami percaya, kami meninggalkan semua kefasikan kami. Kami meninggalkan dunia ini, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami makin setia dan taat mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit apapun nama penyakitmu. Yesus yang adalah nama di atas segala nama menyembuhkanmu saat ini juga. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Yesus bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya engkau dapat melakukannya. Yakinlah, imanmu yang menyelamatkan engkau pada malam hari ini. Yesus sanggup. 2000 tahun yang lalu Dia telah menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kusta, orang kerasukan setan, orang mati dibangkitkan. Saat ini juga, malam ini juga, penyakitmu apapun nama penyakitmu, engkau telah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Engkau telah sembuh. Hamba berdoa bagi jemaat online, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usaha-usahamu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil beruntung dari sekarang sampai Maranatha. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sekarang, hari ini, dan selama-selamanya. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa pada besok malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita dikuatkan lebih dahsyat. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua kita diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Ada pujian dalam kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bersyukurlah punya Yesus Tuhan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin, amin, haleluya.